Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta ampunan kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masih diberikannya kepada kita kesempatan untuk hidup di pagi hari ini, sehingga Rasul SAW ketika bangun tidur, doa yang beliau ajarkan kepada kita itu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang diajarkan Nabi ini merupakan bukti yang paling nyata bahwa ketika kita bisa terbangun dari tidur, ini adalah nikmat yang wajib disyukuri. Maka lafaz yang kita baca pertama kali kita membuka mata bangun dari tidur itu alhamdulillah. Berarti ini nikmat. Karena faktanya tidak semua orang yang tidur kemudian bisa bangun. Ada yang bablas meninggal dunia. Ada kan kasus orang meninggal dunia di saat itu. Ya, setidaknya kasus itu menimpa nenek kami pada waktu beliau meninggal. Meninggal waktu di kampung beberapa tahun yang lalu. Malam hari pada Isya itu masih bercengkrama, masih ya seperti biasa. Ketika subuh orang-orang pada bangun, jadi beliau dibangunkan sudah tidak bangun lagi. Jadi ya, kapan persis meninggalnya tidak ada yang tahu. Maka itulah ketika kita masih bisa terbangun, kalimat pertama yang dianjurkan oleh Rasul kita baca itu alhamdulillah alladzi ahyana, yang kembali memberikan kehidupan kepada kami ba'dama amatana, setelah sebelumnya diwafatkan dalam bentuk tidur, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikumpul. Jadi ketika seseorang tidur, itu ruh kita itu sebetulnya sudah terlepas dari jasad. Jadi ruh setiap orang yang tidur itu sudah lepas dari jasadnya. Hanya nanti ketika akan bangun, kalau orang itu akan Allah berikan kehidupan, ya akan dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasad terus bangun. Yang tidak Allah hidupkan kembali, yang ruhnya tidak kembali lagi, maka tidak bangun. Maka itulah mengapa Rasul mengatakan ba'dama amatana. Tidur itu berarti Allah mewafatkan kita sementara. Maka semoga dengan terbangunnya kita ini, kita sadar ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang karena ini nikmat harus kita syukuri dengan cara memanfaatkannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang buku Shalatul Mu'min, ya, kitab Shalatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, yang tentunya dalam mengawali setiap bahasan para ulama itu akan menyampaikan terlebih dahulu definisi arti dari apa yang akan dibahas. Kalau misalnya membahas tentang wudu, ya dibahas dulu apa arti wudu. Membahas tentang puasa, dibahas dulu apa arti daripada puasa. Nah, karena kita ini fokus ingin membahas tentang sholat, maka bahasan pertama itu adalah makna sholat, arti daripada kata sholat, dan arti daripada ibadah sholat itu sendiri. Nah, nanti ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah syariat. Jadi setiap bentuk ibadah itu mesti ada kata-kata definisinya, ada arti. Ya, katakanlah puasa, ya, saum. Saum itu secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan. Secara istilah menahan diri dari melakukan pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Itu contoh bahasan, ada makna bahasa, ada makna istilah. Haji itu juga ada arti kata haji. Ada yang tahu Pak, apa arti kata haji secara bahasa? Secara bahasa. Kalau secara istilah ya kita pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang diawali dengan tawaf, nanti ada sa'i, ada wukuf, ada mabit, ada tawaf wada dan seterusnya. Tapi haji secara bahasa itu artinya ziarah, berkunjung. Jadi saya mau haji itu artinya saya mau berkunjung. Berkunjung kemana? Berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah. Itu makna secara bahasa. Nah, sekarang apa makna secara bahasa dari kata sholat? Supaya ketika kita melakukan satu bentuk ibadah itu, kita tahu makna filosofisnya juga. Apa sebetulnya arti daripada sholat? Saya sholat itu artinya apa? Nah, ini kita akan awali bahasan sholatul mu'min dari sini, dari makna daripada sholat. Beliau mengatakan as-sholatu lughatan, sholat secara bahasa, makna artinya adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi, sholat secara bahasa itu artinya berdoa. Jadi, orang sholat itu artinya orang berdoa. Orang haji artinya orang berkunjung ke Ka'bah. Orang puasa artinya orang menahan diri, tidak makan, tidak minum. Nah, itu makna baru. Jadi sholat secara bahasa artinya berdoa, memohon. Dan memang kalau kita perhatikan para jamaah umum, ibadah sholat yang kita lakukan dari mulai takbiratul ihram sampai amalan terakhir yaitu salam. Di antara keduanya itu isinya ya doa permohonan kepada Allah. Kebanyakan, ya, mayoritas lafaz-lafaz yang dibaca dalam sholat itu tentang doa.
Mulai dari setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah. Ya, iftitah itu sebagian lafadznya itu berisikan doa. Apalagi ada doa iftitah itu yang memang dari awal sampai akhirnya itu doa. Ada yang sifatnya doa pujian, misalnya ada doa iftitah itu yang bunyinya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Ini isinya adalah pujian kepada Allah. Ada yang nanti lafaznya Subhanallah wa bihamdika, juga pujian kepada Allah. Ada yang lafaznya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Nah, ini kan permohonan kepada Allah. Nanti ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu kalau Allahumma firli itu ya doa, ampunilah. Ketika sujud juga sama. Ketika duduk di antara sujud, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli wajburni, dan seterusnya. Itu ya doa. Sampai nanti yang kita baca tasyahud akhir itu ya isinya doa. Mulai dari kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah doa. Sampai nanti setelah innaka hamidum majid kita dianjurkan oleh Rasul ya, membaca misalnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kan wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuk, kata Rasulullah, Mu'ad, sungguh aku ini mencintaimu. Nah, karena cintanya Rasul kepada Mu'ad, Rasul sampai memberikan pesan, la tada'anna dubura kulli salatin faqul. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama mengatakan doa ini dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salat. Jadi kalau setelah membaca innaka hamidum majid, ya, kemudian bapak-bapak belum mendapati imam itu salam, manfaatkan momen itu untuk doa. Di antaranya ya doa ini, Allahumma sholli ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kadang-kadang Rasul berdoa dengan permohonan kepada Allah dengan 8 dari 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bughli wal ajzi wal kasali wa balagati daini wa qahri rijal. Ini dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salat. Jadi dari ba'da takbiratul ihram sampai menjelang salam, salat itu isinya doa. Jadi sesuai dengan makna bahasanya, as-shalah artinya doa. Dan di dalam Al-Quran, para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan kata sholat dengan arti doa. Misalnya yang terdapat di surat At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka
sakanullah. Ya, sekalipun sebetulnya ayat ini membahas tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Asalnya seperti itu. Karena Allah berfirman, "Khudh min amwalihim", ambillah dari sebagian harta mereka. Jadi asalnya perintah ini kepada Rasulullah, ya Muhammad, khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Mereka siapa? Ya dahulu di zaman Nabi, mereka itu adalah para sahabat. Ya. Tapi kan ayat ini tidak khusus, ya, ditujukan kepada Rasul dan kepada para sahabat. Sehingga khudh min amwalihim setelah Nabi berarti ini ditujukan kepada para penguasa, ya, para pemimpin Islam. Kalau setelah Nabi ada Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin ada khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah dan seterusnya. Jadi artinya perintah dari Allah untuk para pemimpin umat Islam. Min amwalihim, him itu berarti kepada masyarakat Islam. Kalau dahulu masyarakat Islamnya sahabat, setelah itu ya masyarakat Islam di bawah naungan pemerintahan Islam. Apa? Harta. Ambillah dari sebagian harta mereka. Sodakotan. Sodakoh di sini artinya zakat. Jadi sodakoh maksudnya adalah zakat emas. Mengapa zakat itu disebut dengan sodakoh? Dan mengapa sodakoh itu dinamai dengan sodakoh? Karena kan sebetulnya kalau kita kembalikan kepada makna bahasa, itu sodakoh itu lebih tepat artinya infak. Tapi kok mengapa Allah dan Rasulnya ya, infak itu disebut sebagai sodakoh? Nah, ternyata kalau kita kembalikan kepada makna bahasa itu baru akan nyambung. Sodakoh itu diambil dari kata-kata sidqun. Sidqun itu artinya tulus. Tulus. Sidqun itu tulus. Maka orang ketika bersedekah itu harus mengeluarkannya dengan tulus. Makanya dalam hadis Muslim dikatakan was-shadaqatu burhan. Nanti kita akan ketemu kalimat ini, hadis ini. As-sholatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Burhan itu dikatakan dalilun ala sidqil iman. Bukti ketulusan iman. Itu sedekah. Maka orang bersedekah itu artinya mengeluarkan harta dengan tulus, ikhlas karena Allah. Baru kemudian amal sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yang sedekah atau zakat mal itu fungsinya untuk tutahhiruhum, untuk mensucikan, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta mereka. Karena dari sebagian harta yang dimiliki oleh kita itu ada milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, kata Allah, lisaili wal mahrum. Dan dalam harta-harta yang mereka miliki itu ada hak milik orang lain, kata Allah. Milik siapa? Lisail wal mahrum, milik peminta-minta, milik fakir, milik miskin. Makanya kalau ada orang yang punya harta sudah sampai 1 nisab, tapi dia tidak mengeluarkan 2,5%-nya
berarti dia telah memakan harta yang bukan haknya. Meskipun cuma 2,5%, tapi kalau 2,5% tidak dikeluarkan, berarti dia sudah mengambil yang bukan hak. Hak dia cuma 97,5%. Hak orang lain yang kalau dalam Quran dikatakan ada 8 asnaf, nah itu 2,5%. Jadi kalau dikeluarkan, harta itu menjadi bersih. Kita makan itu sudah 100% milik kita. Mengapa? Yang 2,5% sudah kita serahkan kepada yang berhak. Tapi kalau belum dikeluarkan, berarti kita masih memakan yang bukan hak kita, makanya jadi haram. Tidak, zakat itu hukumnya dosa besar. Utahiru wa tuzakihim biha. Dan zakat juga itu berfungsi, kata Allah, untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati kita dari sifat bakhil. Karena salah satu penyakit, dan ini penyakit yang paling mendasar bagi manusia itu bakhil. Wa uhdiratil anfusus subhan. Kata Allah, tabiat manusia itu bakhil. Bakhil tahu kan? Pelit ya, kikir ya. Berat sekali mau berbagi dengan orang lain. Ini tabiat dasar manusia. Kalau punya sesuatu itu ingin dimiliki sendiri. Maka itulah Islam itu datang untuk mengikis sifat bakhil ini melalui banyak ajarannya. Ada sedekah, ada zakat, ada infak, nanti ada santunan yatim, miskin. Nah, itu untuk mengikis sifat bakhil. Tuzakihim biha. Karena kalau tidak dibiasakan, dikeluarkan, ini orang seumur-umur akan bakhil terus. Kemudian, nah baru wasalli alaihi, dan doakanlah mereka. Jadi kalau ada orang membayar zakat, petugas zakat, jadi kan dulu asal ayat ini kan datang perintahnya kepada Nabi. Nabi mendelegasikan pengambilan zakat kepada satu pasukan khusus. Jadi zaman Nabi itu ada satu pasukan khusus namanya Jubatuz Zakat. Pasukan pengambil zakat, bukan pengambil pajak, Pak. Pasukan pengambil zakat. Jadi ada detasemen khusus lah kalau bahasa kita. Detasemen pengambil zakat. Ya karena kan mustahil Rasul mengambil zakat dari Rasul sendiri ya, mengambil zakat dari seluruh umat Islam kan mustahil. Jadi ya, ada pendelegasian ya, pada pasukan khusus. Nah, pasukan inilah nanti yang datang ke rumah-rumah mengaudit ya, harta-harta umat Islam, mengambil 2,5%-nya. Kalau diambil baik-baik tidak mau diperangi dalam Islam. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar, baca kisah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat beliau menjabat sebagai khalifah, itu salah satunya itu adalah memerangi orang-orang yang sudah tidak mau membayar zakat. Karena ada sebagian mereka berasumsi zakat itu kita berikan kalau Rasul masih hidup. Kalau sudah mati, sudah meninggal, sudah kita tidak zakat. Karena zakat itu bukan kepada personal Nabi. Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang tersatu nisab. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau memerangi tidak ada pasukan kan tidak bisa. Jadi pasukan pengambil zakat ini juga dibekali persenjataan, ya senjata waktu itu kan yang pedang, tombak, panah dan seterusnya. Hari ini ya bisa laras panjang. Ya.
yang dibekali kepada kalau ada pasukan khusus tadi. Nah, setelah pasukan itu mengambil zakat 2,5%, sholli alaihi, orang yang berzakat itu, dan doakanlah mereka, kata Allah. Sholli alaihim itu artinya doakanlah. Mengapa? Inna sholataka, perhatikan, Allah mengatakan inna sholataka, itu bukan sesungguhnya sholatku, sesungguhnya doamu. Inna sholataka, semua doamu untuk mereka itu sakanun lahum, akan menenangkan hati mereka. Nah, ini kita ingin mengambil dari ayat ini bahwa makna sholat secara bahasa itu artinya doa. Karena Allah mengatakan inna sholataka, sesungguhnya doamu setelah engkau menarik zakat itu didoakan supaya hartanya diberkahi, keluarganya diberkahi, diberikan kesehatan. Ya pokoknya doa-doa yang baik ya. Murah rezeki, lapang rezeki, panjang umur dan lain sebagainya. Doa yang baik-baik. Tidak ada doa khususnya. Inna salataka sakanun lahum. Doamu untuk mereka itu akan membuat hati mereka itu tenang. Nah, ini makna sholat secara bahasa yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan oleh Nabi tentang makna sholat secara bahasa yang artinya doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli. Wa in kana muftiran falyut'im atau falyat'am." Idza du'iya ahadukum, jika salah seorang dari kalian diundang. Du'iya artinya diundang. Diundang apa? Diundang walimah. Diundang untuk menghadiri pesta ya, pernikahan ya, walimatul urs. Jadi kalau salah seorang di antara kalian diundang yang namanya walimatul urs, itu isinya apa? Makan. Acara intinya itu makan. Tidak ada yang lain. Jadi intinya kalau walimatul urs itu makan. Jadi kalau kita datang kemudian makan, itu memang acara inti. Intinya orang mengadakan walimah itu mengundang orang-orang untuk makan-makan. Yang makan-makan itu adalah simbol berbagi kebahagiaan. Sekalipun hari ini walimah itu kadang-kadang sudah jadi beda. Apalagi di kampung-kampung. Mau walimah itu mereka hutang dulu. Hutang dulu 30 juta. Harapannya nanti dapat amplop, jumlahnya lebih banyak. Yang minimal samalah tadi. Kalaupun kurang-kurang dikit lah. Satu ketika sahibul hajat ini sudah mengadakan acara walimah besar-besaran, kemudian amplopnya dibuka tidak sesuai ekspektasi. Modalnya 50, keluarnya cuma 15. Amplop itu dibuka dapat 15 juta. Akhirnya apa? Sahibul hajatnya stres. Karena hutang 35 juta ini dari mana? Orang modalnya tadi hutang. Asumsinya balik modal. Ini karena apa? Mindset walimah yang keliru. Kalau orang niatnya mengundang untuk berbagi kebahagiaan, ya jangan cari keuntungan. Cari keuntungan jadi pasar.
jangan di acara walimah. Jadi kalau niatnya berbagi berbagian, ya berarti kan kita ini yang bersedekah kepada orang-orang yang datang. Ya namanya sedekah itu jangan berharap untung, berharapnya pahala dari Allah. Ya, kalau berharap untung akhirnya buntung, nggak untung stres karena tujuannya sudah salah. Maka ini hati-hati kepada siapa saja yang mungkin akan menikahkan putra putri. Kalau memang secara finansial kita ini terbatas, ya jangan memaksakan harus digedung, harus megah, harus mewah, harus banyak undangannya. Rasul sudah menasihati sahabat, aulim walau bisa. Buatlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kalau tempat kita menyembelih seekor kambing ini agak mewah. Tapi di zaman Rasul, menyembelih kambing itu seperti kita bahkan mungkin menyembelih anak ayam. Bukan ayamnya, bukan. Ya katakanlah ayam lah, itu sudah maksimal betul. Mengapa? Karena gambaran kalau kita membaca sejarah orang-orang, bahkan ini orang-orang jahiliyah yang ada di zaman Rasul, itu mereka biasa kalau bertamu, ini tamu datang ke rumah si fulan, tamu ini belum boleh pulang sebelum tuan rumah menyembelih kambing dan makan bersama. Artinya menyembelih kambing di zaman itu seperti kita menyembelih ayam, kan gitu. Bahkan enggak juga. Karena kita kalau makan ayam, satu ayam dipotong, ada yang potong 8, ada yang potong 12. Bisa untuk 12 orang. Kalau bapak-bapak umroh haji, satu ayam bisa satu orang di sana. 2 orang. Jadi kalau di Mekah, di Madinah itu kalau kita ke restoran, ya, mereka jualnya ayam utuh. Ayam utuh. Dan sekarang kan sudah ada mau makan ayam guling enapo. Itu ayam utuh. Loh, di sana kita kalau beli ayam itu ya satu itu, kalau enggak ya separuh dari. Jadi memang sudah biasa seperti itu. Ya, kami saja waktu kuliah di Madinah itu pernah menyembelih satu kambing itu yang makan 5 orang, Pak. Betul. Kita biasanya kan kalau makan daging, ya, cobalah kalau beli rendang itu dagingnya segitu itu kan. Ini satu kambing 5 orang harus habis. Jadi memang nggak makan nasi. Ya, di zaman dulu ternyata memang seperti itu. Jadi artinya menyembelih kambing itu sesuatu yang biasa. Maka kalau artinya ini kan aulim walau bisatin, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, artinya meskipun sangat sederhana, tidak masalah. Yang penting ambil sunnahnya, yaitu walimah. Ya kalau seekor kambing jangan ngundangnya sekampung kan gitu. Disesuaikan saja undangan itu dengan porsi makanan, sehingga jangan kemudian menyisakan hutang tadi. Nah ini kita sekarang sudah beda. Bahkan pun diniati siapa yang dulu ngirim-ngirim undangan dicatat, ya kan? Karena nanti akan kita undang balik gitu kan. Karena kita waktu diundang masih amplop dia nantinya kan. Maka ketika ini dihitung siapa nanti diulang diundang balik. Harapannya nanti dapat untung. Ini sudah salah kaprah. Maka kalau memang mau melakukan walimah, niati itu sebagai bentuk sedekah untuk berbagi kebahagiaan.
Maka kalau keluar modalnya 50, dapatnya 15, nggak ada kecewa sama sekali. Mengapa? Niat kami itu ya sedekah, bukan cari keuntungan. Maka akan bahagia, bukan malah stres. Ada orang-orang yang setelah nikah stres, bapaknya stres, anaknya juga stres, karena mertuanya nuntut pada menantunya yang laki-laki. Nah, kamu nih nanti cari uang untuk hutang walimah kemarin 35 juta. Baru nikah sudah dibebani 35 juta. Pengantinnya juga stres juga kan. Orang tua ya stres, pengantinnya juga stres. Jadi idza du'iya ahadukum. Jadi kalau salah seorang di antara yang diundang untuk menghadiri walimah, fal yujib. Kata Rasul, hendaklah datang. Jadi kalau ada walimah, ya datang. Datang itu memang sebetulnya tidak wajib harus membawa amplop. Maka ada sebagian orang itu, mohon maaf kami tidak menerima amplop atau hadiah dalam bentuk apapun. Ini supaya yang diundang itu tidak terbebani. Meskipun juga tidak harus seperti itu. Tapi artinya kalau dia ingin memastikan jangan sampai orang itu hadir itu terbebani. Sehingga kalau nggak bawa amplop dia merasa gimana. Gitu. Misalnya seperti itu. Meskipun ya sahibul hajat secara hukum tidak masalah meletakkan kotak amplop di situ. Meskipun kemudian tidak boleh terlalu berharap untung kan gitu. Yang penting niat. Datanglah kata Nabi. Nah, masalahnya wa in kana shaiman. Kalau pas waktu undangan walimah itu waktu dia sedang puasa. Rasul katakan datanglah. Wa in kana shaiman, kalau dia waktu itu sedang puasa, fal yusolli. Maka datang, doakanlah. Nah, fal yusolli ini bukan sholatlah engkau di depan mempelai. Bukan. Sholatlah di sini, doakanlah. Fal yusolli, maka doakanlah. Kamu nggak usah ikut makan, cukup bukan doa. In kana shaiman fal yusolli. Wa in kana muftiron, nah kalau engkau diundang dalam keadaan tidak berpuasa, falyat'am, silakan nikmati hidangan makanan. Jadi artinya orang yang sedang berpuasa pun tidak bisa dijadikan alasan tidak hadir karena puasa. Kenapa nggak hadir? Kemarin pas walimah, saya pas puasa, maka saya tidak hadir. Rasulullah katakan, in kana shaiman fal yusolli. Kalau puasa datang doakan. Dan sebetulnya secara hukum, kalau puasa aja itu sunnah, tidak masalah dia membatalkan puasanya untuk membahagiakan sahibul hajat. Allah akan tetap mencatat niat puasanya. Jadi enggak haram. Ya bahkan bisa jadi dalam satu kondisi itu menjadi satu keutamaan. Karena apa? Senang sahibul hajat melihat tamunya itu datang. Coba tahu tamunya puasa semua. Sedih kan, makanannya utuh kan masalahnya kan. Karena tuan rumah menghidangkan makanan itu bukan cuma untuk dilihat, untuk dinikmati. Maka ketika orang-orang datang menikmati, saya batalkan puasa saya untuk menyenangkan tuan rumah, itu jadi pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya amalan apa yang paling utama, sururun tudkhiluhu ilal muslim, kegembiraan yang memberikan kepada seorang muslim. Jadi menggembirakan orang muslim itu satu amal saleh yang utama. Intinya di sini bahwa fal yusolli artinya doakanlah.
Jadi Rasul pun menyebutkan dalam hadis kata sholat yang artinya doa. Ini makna sholat secara bahasa, artinya doa. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang cukup populer dibaca biasanya oleh khatib ketika sholat Jumat. Itu firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 50. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mereka yusallu. Kalau dalam bahasa kita bersolawat. Kata solawat itu sendiri bentuk jamak dari sholat. Jadi bentuk tunggalnya itu sholat, bentuk jamak dari sholat, sholawat. Hafidhu, dalam Quran katakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah baik-baik oleh kalian sholawat di sini jamak, sholat. Wassalatil wusta, dan terkhusus kata Allah, jagalah dengan baik sholat pertengahan. Maksudnya sholat asar. Sholatul wusta ini sholat asar. Jadi ketika para ahli tafsir itu menyatakan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan jagalah sholat tadi, sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholawat itu jamak daripada sholat. Tapi setelah itu Allah menegaskan, ya, wassalatil wusta, dan jagalah sholat asar. Ternyata sholat asar ini sholat yang paling banyak diabaikan oleh umat Islam. Jadi sholat yang potensi diabaikannya paling besar itu sholat asar. Kalau sholat subuh, ya, orang itu kalaupun mengabaikan, sebetulnya orang ketika subuh itu tidak kemana-mana, ada di rumah. Tapi kalau asar ini kan ada yang di perjalanan, ada yang di sawah, ada yang di bengkel, ada. Ini waktunya beraktivitas. Sehingga dengan dalih beraktivitas mencari maisha, sholat asarnya ada yang ditunda, ada yang ditinggalkan lewat. Maka itulah Allah menegaskan, jaga benar-benar sholat wusta ini yang banyak orang mengabaikan. Sampai-sampai Nabi SAW para jamaah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud itu mengatakan, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Ini ngeri. Siapa yang meninggalkan sholat asar, sungguh telah dihapuskan amal-amal solehnya. Jadi meninggalkan sholat asar, amal soleh diancam akan didelet, dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan sholat asar ini penting. Ya karena mengapa Rasul sampai mengatakan seperti itu? Supaya orang tidak meremehkan sholat asar. Hei kamu kalau meninggalkan sholat asar, amal lu akan habis. Maka Rasul mengatakan seperti itu. Maka para jamaah hati-hati dengan sholat, terutama sholat asar ini, jangan sampai kemudian kita ikut orang-orang yang lalai. Jangan kemudian beralasan tukang bengkel ini belepotan oli. Kalau jam 3:30 ini harus ganti pakaian, nanti kerja lagi repot. Makanya nanti akhirnya sholat asarnya jam 5 setelah selesai kerja. Kalau cuma sekali, mungkin ditolerir. Loh, kalau setiap hari seumur hidup
sholat asarnya selalu jam 5, Allah itu akan murka. Allah manggilnya jam 3 lewat 15, jam 3:20, kadang-kadang nanti ada sebelum jam 3 sudah asar kan. Sudah hayya ala shalah, hayya ala falah. Dan panggilan azan itu enggak main-main, dengan speaker kan, dengan pengeras suara paling lantang. Tidak ada orang yang tidak dengar. Yang ada itu orang dengar tapi kemudian mengabaikan karena persoalan dunia. Padahal dunia yang dicari itu dalam genggaman Allah. Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberikan rizki. Yang memberi rizki manggil, kok yang mau diberi nggak datang. Dikira kalau dipanggil sama sang pemberi rizki, kemudian dia sibuk mencari rizki sendiri, akan dapat lebih banyak. Mustahil. Rizki dalam genggaman Allah. Allah panggil hamba-hambanya untuk menghadapnya. Ini malah sibuk mencari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan mengabaikan perintah Allah. Bagaimana Allah tidak murka dengan hamba-hamba yang seperti ini? Ini kalau kita renungkan, orang-orang yang mengabaikan panggilan azan, seakan-akan maisha itu lebih penting, rupiah yang dikumpulkan itu lebih penting dari sholat. Padahal sholat itu sebab Allah memberikan rezeki kepada hamba. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Nanti hadis ini mungkin akan kita baca lagi juga. Tapi ini karena momentumnya, tempatnya sekarang saya sampaikan. Dalam hadis Abu Daud itu dikatakan, salah satu kulluhum dominun. Ada 3 golongan yang semuanya itu dijamin oleh Allah. Bukan dijamin sama BPJS, Pak. BPJS pun nggak menjamin semua sakit kan. Kalau sakitnya karena berantem, nggak ada BPJS. Ada 2 orang berantem pukul-pukulan gitu kan. Matanya buka. Klaim BPJS nggak ada. Klaim BPJS dari hasil tawuran itu nggak adanya kecelakaan. Ini bukan kecelakaan, ini dibuat-buat tawuran. Kan nggak ada kan BPJS. Meskipun sudah bayar BPJS, akhirnya mandiri itu kalau tawuran. Tapi kalau Allah menjamin, itu sudah all out. Semua dijamin. In asya ruziqa wa kufiya. Kata Nabi, 3 orang ini selama dia hidup, Allah akan menjamin rizki dan menjamin kecukupan. Ruziqa, rizkinya, kufiya dan kecukupan. Wa in mata, kalau ketiga golongan ini meninggal dunia, Allah jamin apa? Adkhalahullahu jannah. Allah pastikan 3 golongan ini masuk surga semuanya. Ini kalau jaminannya Allah nggak mungkin bohong. Kalau manusia memberikan janji, banyak bohong. Janji mau membuka 19 juta lapangan pekerjaan, PHK senang banyak. Janji tidak akan menaikkan BBM, naik semua. Itu kalau manusia berjanji bisa ingkar, tapi kalau Allah nggak ada gunanya Allah ingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, itu kan. Allah tidak akan pernah menyelesaikan janjinya. Apa janji Allah? Siapa 3 golongan yang dijanjikan kalau hidup diberikan rezeki dan kecukupan, kalau mati dijamin surga? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam. Orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau pulang dari sini ke rumah, jangan lupa mengucapkan salam. Ke rumah sendiri saja salam. Apalagi kalau ke rumah orang lain nggak salam, namanya maling.
Oh, nyelonong masuk rumah orang. Kadang-kadang kita ini masuk rumah sendiri, rumah sendiri masa salam sama istri, salam sama anak, kayaknya gimana? Kalau nggak terbiasa memang kayaknya agak gimana. Tapi ini perlu dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, malah kalau nggak salam tuh nggak enak rasanya. Coba betul. Kalau sudah terbiasa salam, kita masuk rumah kita nggak salam itu nggak enak rasanya. Maka kalau sekarang ini belum terbiasa, biasakan. Mengapa? Kalau kita biasakan, ruziqallahu. Maka jangan-jangan selama ini kalau orang rezekinya sempit, tidak mau salam ketika masuk rumah. Mantap kalau saya tahu, mas, ini yang pertama. Golongan yang kedua, man kharaja ila sholatin maktubah. Orang yang berangkat untuk sholat fardu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bukan asar di jam 5, bukan duhur jam setengah 2. Orang situ di pasar, pas waktu itu ramai, apalagi kalau rumah makan. Waktunya orang makan, masa ditinggal? Itu bisa diatur masalah itu. Sebagian karyawan sholat dulu, nanti setelah sholat karyawan yang lain sholat lagi berjamaah sendiri. Bisa diatur. Justru kalau perlu bahkan tutup dulu waktu sholat. Maaf, rumah makan tutup sementara, kami sedang sholat. Itu malah orang akan antri nanti. Wah, berarti di pemiliknya ini mesti jujur. Makanannya mesti halal, sembelihannya mesti bagus. Mesti kalau sudah sholat tutup, asumsi orang ini orangnya baik-baik, karyawannya baik, pemiliknya baik. Kenapa? Oh, dia mendahulukan ibadah, nggak mungkin menipu. Nah, itu malah seperti itu. Ada Pak SPBU yang ketika sholat tutup itu ada. Antri yang sebanyak apapun, mohon maaf, kami mau sholat dulu. Ya mereka nunggu. Ya justru mereka itu akhirnya, ini SPBU ini mesti nggak akan mengurangi takarannya. Mesti mereka yakin itu Pak. Kalau pas sholat tutup itu, nah, mereka berani mengorbankan waktu untuk ibadah, mana mungkin mereka akan mengurangi takaran dalam ibadah. Kan banyak SPBU itu yang kalau kita uji ulang itu tidak pas. Karena bahkan dari yang pertamina ada toleransi. Toleransi diperbolehkan sekian mili itu pokoknya boleh, nggak harus genap 1 liter. Padahal dalam Islam nggak boleh. Akadnya 1 liter ya harus 1 liter, tidak boleh kurang. Perkara itu menguap itu resiko bisnis. Jadi jangan dong, karena kami ini menguap, maka ya kami nggak bisa menjual dengan literan yang pas. Kalau masalah menguap itu urusan Anda. Jangan merugikan konsumen karena akadnya kami beli 1 liter. Kami haknya 1 liter. Nggak apapun alasannya nggak bisa. Kalau nanti, ya itu berarti kan kalau menguap itu margin keuntungannya yang mestinya berkurang, kan bukan mengurangi hak konsumen. Tapi kan pengelola SPBU nggak mau, karena ada binaan kita itu yang punya SPBU itu cerita seperti itu. Jadi laki-laki SPBU itu seperti itu. Sulit cari SPBU yang menjual literan itu pas 1 liter, kecuali mereka yang takut kepada Allah. Nah, itu kalau karyawan-karyawan semua henti sholat, yang SPBU, yang toko bangunan, yang ini, itu justru akan membuat pembeli itu antri. Gak usah khawatir, wah nanti kalau tutup orang pada lari, kabur ke tempat lain. Tidak. Justru itulah nilai jual sesungguhnya ketika kita berbisnis. Kejujuran. Maka ya, kalau waktu sholat tinggalkan dulu. Yang servis HP tutup dulu gerainya. Nanti setelah sholat buka lagi. Oh, itu akan menarik orang. Oh, ini berarti tukang servis ini orangnya jujur. Kenapa? Dia rajin sholat.
Karena berapa banyak tukang servis itu yang nakal. Spare partnya nggak diapa-apain, mintanya 300.000. Nah, cuma di reset saja sama dia. Kan nggak tahu soalnya kerusakannya. Diganti tapi mintanya yang mahal. Kalau yang diganti apa, yang diminta apa. Itu dari rahasia umum adanya tukang-tukang servis. Apapun yang diservis itu yang nakal. Servis printer yang itu. Kami juga pernah dibohongi sama tukang servis printer. Nggak tahu persis, ini bukan printer saya. Ketriknya bukan punya saya, mengapa saya dikasih ini? Ya kalau orang bermuamalah dengan orang yang tidak baik, muamalahnya dengan Allah, ya kalau dengan Allah sudah dia nipu, apalagi dengan manusia, kan Allah ditipu dengan nggak sholat, apalagi manusia. Sudah. Tapi kalau orang itu jujur dengan Allah, baik ibadahnya, kita pun nyaman, nitipkan mobil, nitipkan motor, nitipkan HP di servis, kita nyaman, ini tukang servisnya nggak akan murah. Nah itu sudah nilai jual seorang muslim ketika dia membuka satu usaha itu. Maka man kharaja ila salat, siapa yang keluar untuk sholat pada waktunya, ruziqa wa kufiya, dijamin rezeki dan dijamin kecukupan. Andai dia mati ketika sholat, matinya masuk surga. Coba kalau orang ketika sholat, ya, mestinya dia datang, dia sibuk dengan dunianya, mati ketika itu. Bagaimana dia bertanggungjawabkan? Ya fulan, mengapa engkau sudah mendengar panggilan azan, engkau masih sibuk dengan dunia? Apa jawaban kita kalau seperti itu? Kita nggak punya hujah. Bukankah aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku? Mengapa ketika kau dipanggil hayya 'alas shalah, engkau sibuk dengan dunia, yang dunia itu akan engkau tinggalkan selama-lamanya? Nah, orang mati kan meninggalkan dunia, semua ditinggal. Baju dilepas, handphone dilepas, jam tangan dilepas, ibu-ibu yang punya anting dilepas, yang punya kalung dilepas, gigi palsu dari emas dilepas. Gak ada orang mati gigi palsunya dibawa 20 gram ya. Nggak mungkin dibawa, lepas. Tidak ada dunia yang kita bawa ketika mati kecuali kain kafan, kain yang seumur hidup tidak pernah kita pakai dalam keseharian kita. Siapa yang baju putihnya dari kain kafan? Ibu-ibu, siapa yang mengenanya kain kafan? Tidak ada. Kain kasar seperti siapa yang mau pakai? Tapi itulah yang dipakai ketika kita menghadap Allah. Maka kalau orang mati sedang melakukan perkara yang tidak semestinya dilakukan pada saat dia harus menghadap Allah, dia tidak punya. Tapi kalau orang lagi jalan ke masjid, ditabrak mobil, meninggal, ya Allah, aku meninggal, aku akan mendatangi rumahmu untuk menghadapmu. Allah masukkan ke surga. Itulah, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jangan dikira orang itu bisa memastikan bagaimana nanti dia meninggal dunia dan kapan, di mana tempat dia bisa. Tidak tahu. Maka dari itulah kita harus persiapkan diri ketika Allah memanggil, dia datang. Jangan sampai hidup kita yang sementara cuma 60 tahun ini mengorbankan kehidupan akhirat kita yang abadi. Ingin senang cuma lah, kita kalau sekarang umurnya 60 tahun, kalau masih ingin senang paling tinggal beberapa tahun, kalaupun bahkan mungkin beberapa hari. Jangan sampai kita ingin nikmat katakanlah beberapa tahun, mengorbankan akhirat kita yang tidak ada hitungan tahun. Kita di akhirat, jangankan di akhirat, di alam barzah saja, sebagian besar manusia itu sudah lebih lama tinggal di sana dibandingkan hidup di dunia, ya kan? Fir'aun itu
Berapa lama dia hidup di dunia? Katakanlah ratusan tahun. Tapi berapa lama dia sudah disiksa di alam barzah sejak mati sampai hari ini, Pak? Ribuan tahun dia. Ya, zamannya Nabi Musa. Abu Jahal saja sudah disiksa oleh Allah berapa tahun? Ya, 1400, katakanlah 1390 tahun. Hidupnya cuma 60 tahun. Disiksa ini belum di akhirat ya. Disiksa di alam barzah sudah 1400 tahun. Belum nanti di hari kiamat. Ini kan serugi-ruginya. Sudah begitu di dunia tadi juga belum nikmat-nikmat amat. Yang orang tadi sibuk bekerja juga dengan jadi karyawan belum bisa punya rumah mewah. Dengan jadi penjaga toko belum bisa punya emas 74 kilo. Belum bisa sebanyak itu. Sudah belum bisa mengumpulkan dunia dengan jumlah yang banyak. Kalau mati karena mengabaikan sholat, sudah pasti dia disiksa di alam barzakh sekian lama. Kata Rasul, man lam yuhafid alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nur, dia tidak akan punya cahaya, wala najat, dia tidak akan selamat, wala burhan, dia punya hujjah. Wa yuhsyar, dan nanti orang-orang yang mengabaikan sholat dikumpulkan, kata Nabi, yaumul qiyamah ma'a qarun, dikumpulkan bersama satu qarun. Yang kedua wa fir'aun, dan Fir'aun. Yang ketiga wa Haman, dengan Haman. Yang keempat wa Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak sholat pasti ketemu Fir'aun, Pak. Ini yang memastikan Rasulullah, Pak. Jadi nggak usah ragu. Ketemu Fir'aun, ketemu Qarun yang hartanya luar biasa banyaknya itu. Ketemu Haman, ketemu Ubay bin Khalaf, reuni di neraka. Ini kepastian dari Nabi. Nah, untuk apa kita memaksakan hidup di dunia, kerja capek-capek, meninggal sholat, kalau kemudian hanya mau ketemu dengan Fir'aun dan Qarun? Maka jagalah sholat. Itu tiga itu, pertama tadi orang yang salam, yang kedua orang yang sholat, jaga sholatnya, dan yang ketiga orang yang keluar dalam rangka berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Itu kalau dia hidup seumur hidup dijamin rezekinya, kalau dia mati dipastikan masuk surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lapang, salah satunya menjaga sholat. Mengabaikan sholat, maka akan dipersempit rezekinya. Maka bisa jadi para jamaah, kalau umat Islam hari ini banyak yang miskin secara materi, itu karena memang banyak yang tidak menjaga sholat. Apalagi kalau kita bicara sholat berjamaah, itu lebih sedikit lagi orang yang berjamaah. Yang sholat saja sedikit, yang sholat dengan berjamaah jauh lebih sedikit. Maka kalau kita ingin ruziqah wa kufiya, diberikan rezeki dan kecukupan, ya, ketika Allah panggil datang. Itu saja sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu para jamaah rahmatullah terkait dengan sholat. Ini kita baru membahas definisi sholat secara bahasa. Waktu kita sudah habis. Jadi, ya tapi memang kita tidak mentarget kapan selesai bahasan sholat ini ya, para jamaah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi manfaat ya. Terutama masalah sholat ini memang perlu ada penyemangat, pengingat ya. Jangan sampai kita ini abai karena ingin mencari dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi kita salah melangkah malah mengabaikan ibadah yang paling penting, yaitu sholat. Semoga nanti Allah bisa menyempurnakan materi ini pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya.
Demikian kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.